Di sebuah kota kecil di pinggiran Jawa Barat, tinggal seorang anak lelaki bernama Raka. Sejak lahir, Raka tidak dapat mendengar suara apapun. Orang tuanya awalnya tak menyadari kondisinya, hingga usia Raka menginjak 3 tahun dan ia masih belum mengucapkan satu kata pun. Setelah pemeriksaan, mereka mengetahui bahwa Raka adalah tunarungu total. Seiring waktu, Raka tumbuh menjadi anak pendiam. Ia sulit berkomunikasi dengan teman-temannya, dan seringkali lebih memilih duduk sendiri di halaman rumah sambil menatap langit. Ibunya mencoba mengajarinya bahasa isyarat, tapi di lingkungan yang tidak mendukung, Raka tetap merasa terasing. Ia bersekolah di sekolah umum, karena tidak ada sekolah khusus di dekat rumahnya. Setiap hari adalah perjuangan, bukan soal pelajaran, tapi soal dimengerti. Suatu sore yang mendung, saat Raka sedang duduk di bawah pohon jambu di samping rumah, seekor kucing liar mendekatinya. Kucing itu kurus dan kotor, matanya setengah tertutup oleh belek. Raka memperhatikannya dalam diam. Kucing itu menatap balik. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Tiba-tiba, hanya dua makhluk kesepian yang saling menatap. Besoknya, kucing itu datang lagi. Raka mulai meninggalkan sisa nasi untuknya. Hari demi hari, mereka menjadi teman. Raka menamainya Kuro, karena bulunya hitam legam, walau ekornya buntung. Yang mengejutkan, semenjak kehadiran Kuro, Raka mulai lebih ekspresif. Ia menirukan gerakan kucing itu, tertawa tanpa suara saat Kuro bersembunyi di balik pot bunga, dan mulai menggunakan tangannya untuk menggambarkan cerita-cerita kecil tentang mereka. Ibunya melihat perubahan itu. Ia mulai merekam kebersamaan Raka dan Kuro, lalu membagikannya di media sosial. Salah satu video itu viral. Seorang guru SLB di Jakarta melihat video tersebut dan menghubungi keluarga Raka. Dia menawarkan beasiswa penuh untuk Raka belajar di sekolahnya. Tak hanya itu, sebuah komunitas pencinta hewan juga memberikan bantuan untuk merawat Kuro dan memeriksakan kesehatannya ke dokter hewan. Hari-hari Raka berubah. Ia pindah ke Jakarta bersama ibunya, membawa serta Kuro di sekolah barunya. Raka belajar bahasa isyarat secara profesional dan bertemu anak-anak lain yang juga tunarungu. Tapi yang paling menarik, Kuro kini menjadi bagian dari terapi komunikasi sekolah itu. Ia diajarkan untuk merespons gerakan tangan tertentu, sehingga menjadi jembatan bahasa untuk anak-anak seperti Raka. Namun, kehidupan tidak selalu mulus. Beberapa bulan setelah mereka menetap di Jakarta, Kuro mulai menunjukkan gejala aneh. Ia menjadi lemas, tidak seaktif biasanya, dan nafsu makannya berkurang drastis. Raka, yang kini sudah mampu menyampaikan perasaan melalui bahasa isyarat, dengan panik memberitahu ibunya bahwa Kuro sakit. Mereka membawanya ke klinik hewan. Dokter mengatakan bahwa Kuro mengalami infeksi serius pada ginjalnya. Kemungkinan karena kebiasaan minum dari genangan air saat masih hidup di jalanan. Raka tidak bisa menahan air mata. Untuk pertama kalinya, ia menangis bukan hanya dalam diam, tapi dengan ekspresi yang penuh arti. Ibunya menggenggam tangan Raka erat-erat dan mengatakan melalui isyarat, "Kita tidak akan menyerah." Hari-hari berlalu dengan Kuro dirawat intensif. Raka datang setiap sore ke klinik, duduk di samping kandang Kuro sambil membacakan buku dengan bahasa isyarat, seolah Kuro bisa mengerti. Beberapa kali, Kuro mengedipkan mata pelan, atau mengibaskan ekor pendeknya seolah merespons sapaan Raka. Guru-guru di sekolah Raka melihat perubahan besar pada anak itu. Dari seorang anak yang hampir tak bersuara secara sosial, Raka kini menjadi inspirasi. Ia mulai menulis cerita bergambar tentang dirinya dan Kuro. Dan salah satu cerita itu terbit di majalah anak-anak berkebutuhan khusus. Cerita itu sampai ke tangan seorang ilustrator terkenal, yang kemudian tertarik mengangkatnya menjadi buku cerita bergambar. Sementara itu, kondisi Kuro perlahan membaik. Meski tidak seaktif dulu, ia kembali makan dan mulai duduk di pangkuan Raka seperti biasa. Raka tersenyum, mengusap kepala Kuro sambil membentuk gerakan tangan sederhana, "Teman." Keajaiban yang sesungguhnya datang ketika Raka mengikuti kompetisi bercerita dengan bahasa isyarat tingkat nasional. Ia membawa kisahnya bersama Kuro, disampaikan dengan penuh emosi dan gerakan yang mengalir. Saat ia selesai, seluruh ruangan hening, lalu berdiri dan memberikan tepuk tangan. Raka menatap ke arah juri, ke arah ibunya, dan ke arah Kuro yang duduk manis di bawah panggung mengenakan kalung biru kecil. Ia tidak memenangkan juara satu, tapi hari itu, ia memenangkan keberanian. Ia memenangkan suara bukan dari mulut,
tapi dari hatinya. Namun, perjalanan Raka dan Kuro masih panjang. Karena suatu malam, sebuah surat datang ke rumah mereka. Surat itu berasal dari luar negeri, dari seorang peneliti komunikasi hewan yang membaca kisah mereka di buku cerita. Ia tertarik pada cara Raka dan Kuro saling memahami melalui gerakan tanpa suara, dan mengundang mereka ke sebuah program penelitian di Jepang. Undangan ke Jepang menjadi awal dari babak baru dalam kehidupan Raka bersama ibunya dan Kuro. Mereka terbang ke negari asing itu, disambut hangat oleh tim peneliti dari universitas ternama di Tokyo. Program tersebut bukan hanya meneliti komunikasi antara manusia dan hewan, tapi juga menjelajahi potensi terapi emosional bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan bantuan hewan. Selama 3 bulan, Raka menjadi bagian dari studi itu. Ia berinteraksi dengan berbagai hewan terapi anjing, burung, bahkan lumba-lumba, namun tetap hanya dengan Kuro lah komunikasi terdalam itu terjadi. Gerakan tangan Raka yang halus, tatapan matanya yang penuh makna, dan kehadiran tenang Kuro menyampaikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Para peneliti menyebut hubungan mereka bahasa tanpa suara, jembatan dari hati. Pada akhir program, Raka diminta tampil dalam seminar internasional. Ia berdiri di hadapan ratusan orang dari berbagai negara dengan pakaian tradisional Indonesia dan Kuro di sisinya. Raka menyampaikan kisahnya tentang kesunyian, tentang pertemuan dengan seekor kucing jalanan, dan tentang keajaiban yang terjadi ketika kasih sayang melampaui batas bahasa. Saat ia selesai, audiens berdiri dan bertepuk tangan. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Di tengah gemuruh itu, Kuro mengong pelan suara kecil, tapi bagi Raka, itu adalah suara terindah di dunia. Sekembalinya ke Indonesia, Raka menjadi duta pendidikan inklusi dan pendiri komunitas kecil bernama Bahasa Kuro, sebuah gerakan yang mengajarkan anak-anak tunarungu untuk berkomunikasi melalui bahasa isyarat dengan bantuan hewan peliharaan. Di sana, Raka mengajar bukan dengan suara, tapi dengan hati. Dan Kuro, ia tetap menjadi sahabat setianya, kini sudah tua, namun matanya tetap menyimpan cahaya yang sama. Seperti saat pertama kali mereka bertemu di bawah pohon jambu itu. Kisah Raka dan Kuro menjadi bukti bahwa bahkan dalam keheningan yang paling sunyi, cinta dan pengertian bisa tumbuh dan membawa keajaiban.